Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Dhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang Standar Nasional Pendidikan Kelulusan. Apa sih itu Standar Nasional Pendidikan untuk Kelulusan? Mari kita ke selanjutnya. Saya akan menjelaskan dasar hukum standar nasional. Dasar hukum PP 57 tahun 2021 tentang standar pendidikan nasional adalah 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 78. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 5336. Standar kompetensi kelulusan. Standar kompetensi kelulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan pencapaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajaran pada akhir jenjang pendidikan tersebut, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebenekaan global dan bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Pengertian Standar Nasional Kelulusan atau bisa disebut SKL menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016. Standar kompetensi kelulusan atau SKL adalah kriteria mengenai klarifikasi kemampuan kelulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itulah mengapa setiap melakukan pembelajaran seseorang guru harus mengacu pada standar tersebut. Tujuan Standar Nasional Kelulusan atau tujuan dari SKL yaitu tujuannya untuk tujuan kompetensi kelulusan dari berbagai jenjang berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 1 sampai 3 menyatakan standar kompetensi lulus pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, dan kepribadian akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 2. Standar kompetensi kelulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 3. Standar kompetensi lulusan pada satuan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut atau kejuruan sesuai dengan kejuruan tersebut tadi. Yaitu jika misalkan SMA ada beberapa jurusan atau nanti bisa mengambil kuliah kedokteran atau hukum atau berbagai macam aspek dengan jalur kejuruan tersebut. Lanjut, yaitu fungsi Standar Nasional Kelulusan atau SKL.
Adapun fungsi SKLA sebagai berikut: menjadi pedoman penilai untuk menentukan kelulusan peserta didik. 2. Menjadi pondasi dari kecerdasan, menjadi pondasi dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak, dan keterampilan hidup mandiri saat berada di jenjang pendidikan dasar atau menengah atau umum, bisa jadi kejuruan, atau bisa misalkan aliyah atau MA, SMA, SMK. Manfaat standar nasional kelulusan yaitu dapat diaplikasikan rumusan standar kompetensi. Kompetensi kelulusan memberikan manfaat bagi tenaga pendidik dalam mengembangkan pembelajaran. Adapun manfaat ada sebagai berikut: dijadikan pedoman batas kelulusan peserta didik di setiap suatu pendidikan, yaitu seperti kayak ada standarnya untuk mendapatkan nilai agar bisa menjadi lulus. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara dasar dan menyeluruh di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Artinya untuk meningkatkan kualitas sekolah atau kualitas peserta didik tersebut. Jadi ada standar yang harus dicapai agar lulus. Yang ketiga, dijadikan rujukan dalam menyusun standar pendidikan lain, misalkan standar isi, standar proses, dan standar lainnya. Ruang lingkup standar kompetensi lulus. Ruang lingkup standar kompetensi lulus mencakup kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang harus dicapai setelah menempuh pembelajaran di jenjang dasar dan menengah ataupun sederajatnya. Untuk rincian ruang lingkupnya adalah sebagai berikut: satuan pendidikan terdiri dari SD, MI, SDLB, dan paket A. 2. SMP, MTS, SMPB, PLB, dan paket B. Dan yang ketiga, SMA, MA, SMK, MAK, MALB, dan paket C. Kelompok mata pembelajaran terdiri dari agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan berbudi pekerti, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika dan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan berbagai macam mata pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Contoh standar kompetensi lulus. Standar kompetensi lulus mata pembelajaran bahasa Indonesia, program bahasa untuk SMA, MA, atau sederajat. Kegiatan yang termasuk dalam standar kompetensi lulus tersebut ditulis di bagian uraian yang meliputi membaca secara intensif dan ekstensif untuk kemudian dipahami jenis wacana atau mengungkapkan informasi detail terkait wacana dan memahami serta menggunakan komponen kebahasaan, contohnya jenis firasat, klausa, dan sebagainya. Dan sekian, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan.